Salalala lenggut, lenggute anggedani. Ayah panganten anyar, ayah panganten anyar. Cing cawang, bilguna bilembayu. Salalala lenggut, lenggute anggedani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 dengan anggota Amalia Febrianti, David Faizul Anwar, Desvan Kajalia Kahfi, Dini Sandioripa, Imam Abdu Jaki, Lintang Nurwasilah akan menjelaskan tentang tradisi Cingcowong, yang dimana kita sudah menyaksikan videonya di awal tadi. Nah, apa sih tradisi Cingcowong itu? Cingcowong adalah ritual untuk meminta hujan dengan media jejelmaan perempuan berwajah cantik. Cingcowong sendiri berasal dari kata cing dan cowong. Kata cing dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Sunda yang berarti coba. Kata cowong dalam bahasa Indonesia berarti biasa berbicara keras. Jadi, dari segi bahasa Cingcowong memiliki arti biasa berbicara keras. Tradisi Cingcowong merupakan tradisi yang berada di Desa Luragung, Landeh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya mengenai peristiwa yang melatar belakangi diselenggarakannya upacara Cingcowong ini. Upacara ini dilatar belakangi oleh terjadinya kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Hal ini sesuai dengan cerita yang dituturkan oleh masyarakat sekitar, bahwa cara meminta hujan adalah dengan melakukan upacara ritual melalui media Cingcowong. Kemudian fungsi dari tari Cingcowong yaitu sebagai permohonan agar diturunkannya hujan ketika terjadi kemarau berkepanjangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun filosofis dari tari Cingcowong adalah sebagai simbolis dari kedirian manusia yang ada kalanya tidak berdaya menghadapi kekuasaan alam. Air sebagai sebuah kebutuhan dasar dan pokok manusia perlu senantiasa dipenuhi setiap hari. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tari Cingcowong. Unsur yang pertama yaitu gerak. Cingcowong bergerak tak terkendali mirip jailangkung, menandakan boneka telah dirasuki oleh roh gaib dan bergerak mengikuti alunan lagu. Unsur yang kedua yaitu iringan. Iringan yang dipakai yaitu sinden yang bernyanyi dan 2 orang penabuh buyung yang dipukul oleh hihit, dan 1 orangnya lagi memainkan alat musik yang bernama ceneng. Unsur yang ketiga yaitu tata rias. Tata rias yang digunakan Cingcowong pada dasarnya seperti tata rias manusia, pakai alis, lipstik, dan maskara. Mungkin saja Cingcowong dilukis menggunakan cat lukis. Kepala Cingcowong terbuat dari batok kelapa yang dilukis seperti putri cantik. Unsur yang keempat yaitu tata busana. Mengenakan baju model kebaya berwarna kuning dan melilitkan sabuk dari kain katun berwarna putih. Unsur yang kelima yaitu aksesoris. Aksesoris yang digunakan pada boneka Cingcowong yaitu berupa kalung yang terbuat dari untayan bunga kamboja dan disertai anting di telinganya. Kemudian unsur yang keenam yaitu properti. Propertinya seperti penabuh buyung, hihid, ceneng, taraje, samak, sisir, cermin, air dan bunga kamboja dalam wadah, parukuyan atau pedupaan, dan kemenyannya. Selanjutnya unsur yang ketujuh yaitu waktu dan tempat. Biasanya dilakukan setiap musim kemarau dan di malam Jumat setelah maghrib atau sandekala dan dilaksanakan di depan rumah warga. Pada ritual ini akan dipimpin oleh seseorang yang dinamakan punduh, yang akan dibantu oleh 2 orang untuk memegang boneka Cingcowong selama ritual berlangsung. Dan salah satunya akan bertugas sebagai sinden untuk menyanyikan lagu. Sebagai iringannya, ada juga yang bertugas untuk memukul buyung menggunakan hihit atau kipas. Dan ada juga yang memainkan bokor ceneng dengan cara dipukul-pukul menggunakan 2 buah ruas kayu. Punduh merupakan pemimpin upacara Cingcowong yang dipercaya masyarakat setempat dapat mendatangkan hujan melalui perantara boneka Cingcowong. Proses pewarisan punduh Cingcowong dilakukan secara turun-temurun, jadi tidak semua orang bisa menjadi punduh. Nah, itu dia penjelasan mengenai tradisi Cingcowong yang berada di Kabupaten Kuningan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.